Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kita melanjutkan belajar di mesin CNC Siemens 808D Advance. Kita akan bahas tentang tombol-tombol yang sering kita gunakan, ya, tombol-tombol nanti yang sering kita gunakan dalam pengoperasian mesin ini. Oke, setelah kita menzerokan mesin, ya, setelah menzerokan mesin dengan referensi point, kita perlu mengetahui tombol-tombol yang sering kita gunakan nantinya di pengoperasian. Yang pertama di sini digital ini menunjukkan tool yang dipanggil atau end mill yang dipanggil. Kalau angka 01 berarti settingan end mill yang ada itu adalah end mill yang nomor 1 di offsetan. Begitupun juga dengan diameter dan lain-lain. Keterangannya disimpan di tool nomor 1, maka menyatakan ini adalah offset dan end mill yang aktif. Kalau kita memakai 5 end mill misalnya, maka kita bisa memanggilnya nanti di offset, ya. Ini jadi keterangan ini adalah keterangan tool yang aktif. Kemudian di sebelah sini ada tulisan hand wheel. Hand wheel ini kalau kita tekan ini untuk mengaktifkan MPG ini. Kalau posisinya on, maka di sebelah sini akan ada indikator bahwasannya hand wheel-nya ini nyala. Begitupun juga dengan posisi di layar, handheld unit active, ya. Kemudian tombol yang berikutnya itu adalah jog. Ini untuk pengoperasian manual. Ketika posisi jog kita bisa menggunakan pergerakan secara manual, XYZ-nya menggunakan ini. Kemudian ref point ini kita gunakan awal ketika kita baru menyalakan mesin untuk menolkan mesin, home reference. Auto digunakan untuk menjalankan program secara otomatis. Single block ini menjalankan program otomatis, akan tetapi per satu blok. Ini yang penting. Kemudian ini untuk mengetes program, ini nggak dipakai. Di sebelah tengah sini ada lamp, ini untuk menyalakan lampu. Ini kalau posisi aktif seperti ini, lampunya nyala seperti ini. Kemudian coolant, ini pengoperasian coolant atau pendingin secara manual. Door ini nggak aktif karena ini digunakan untuk menutup pintu secara otomatis. Jadi harus ada sistem di pintunya, ini nggak dipakai. Kemudian ini juga nggak perlu, dan yang perlu itu adalah di K12 untuk men-trigger oli. Pada saat posisi jog, dia bisa digerakkan secara manual ini dengan syarat satu, hand wheel-nya ini posisi mati, dan di sini tidak ada indikator yang nyala. Kalau ada indikator yang nyala, dicek di sini, mati seperti ini, posisinya off ini. Dia kelihatan off. Kemudian ditekan lagi jog sehingga indikatornya nanti mati. Untuk pemutar ini dia memutar spindle sesuai dengan yang ada di pemrograman. Kalau 50 ya berarti 50%, 100% dan seterusnya. Sedangkan ini untuk feeding atau pergerakan end mill-nya, apakah dia sampai 0% ataukah sampai 120% dari yang diisikan di program. Jika pada saat tidak ada program yang aktif kecepatan dari kedua ini, ya, maka standarnya biasanya antara 100 rpm. Kalau kita putar secara manual ini misalnya seperti ini, langsung bisa diputar. Akan tetapi nanti manualnya itu biasanya antara 100 atau tergantung dari parameter yang disetting. Contoh, saya putar seperti ini, kecepatannya saya naikkan,
itu tidak berpengaruh gitu ya, standarnya ini. Oke. Kemudian tombol yang penting lagi itu adalah ini ketika kita menyeleksi dari kursor yang ada di tampilan layar ini. Jadi nanti kita berpindah-pindahnya dengan ini juga bisa. Dan juga di sini ya kan ada keterangan-keterangan aksis, berarti ini nanti tombol yang berfungsi itu adalah di samping-sampingnya ini atau di bawahnya ini. Oke. Kemudian di sebelah sini ada pilihan mesin, program, offset, program manager, dan sistem alarm. Kalau kita hendak mengecek alarm yang ada itu ditekan ini, custom ini nggak diaktifkan. Kemudian untuk program manager ini apabila kita hendak memilih program yang tersimpan di USB maupun di mesin, kita bisa pilih-pilih dan memilihnya. Ketika kita mengaktifkan ini dipakai. Program ini apabila kita hendak menjalankan program nanti akan tampil seperti ini. Ini program yang aktif ya. Kemudian offset ini apabila kita hendak mengatur misalnya titik 0 reference benda kerja ataupun diameter pahat, panjang, dan seterusnya. Oke. Kita bahas sekarang di posisi mesin ini ketika aktif kita tekan, itu nanti informasinya seperti ini. Di sebelah bawah ini ada tulisan TSM, set rail, mesh work, mesh tool, measure, pengaturan pengukuran dari benda kerja, pengukuran dari tool atau end mill yang dipakai. Ketika diaktifkan di sini TSM ini aktif ya. TSM ini aktif, akan muncul keterangan posisi M atau mesin dan posisi jok yang aktif ini, jok. Kemudian posisi relatifnya itu berada pada posisi titik ini. T1 itu menyatakan end mill offsetan nomor 1, tool yang tersimpan di nomor 1 itu aktif. Diameternya juga, fit rate-nya, dan kecepatan spindle. Oke. Kalau kita lihat di set relatif itu nanti akan muncul position dan di sini akan muncul X0, Y0, Z0. Artinya ketika kita misalnya sudah menempatkan pahat pada posisi 0-nya, kemudian kita ingin dijadikan pedoman pengukuran selanjutnya, maka set relatif ini bisa langsung kita tekan di sini ya, X0, Y0, Z0. Ini bisa kita nolkan dengan cara menekan tombol yang ada di sampingnya sini. Ini tombol yang ini ditekan. Jadi misalnya ini X0, ini ya langsung 0, Y0 dan Z0. Ini dasar dari posisi relatif. Sehingga ketika kita gerakkan end mill-nya ke arah kiri, kanan, atas, bawah, nanti bisa kita jadikan pedoman untuk mengukur karena dia akan berpindah sesuai dengan perpindahan yang kita lakukan. Kemudian di tombol sebelah sini ada measure, pengukuran dari benda kerja. Ya, pengukuran benda kerja itu ada 3 pilihan di sini. Dari 1 poin, kemudian kalau kita ingin di tengah-tengah itu ada 1, 2, 3, 4 yang disentuhkan. Kemudian kalau kita hendak mengukur benda kerja atau setting 0 di benda kerja pada benda kerja circle, benda kerja lingkaran, bisa kita tentukan di 3 titik, 1, 2, 3 titik. Oke. Kemudian di measure tool ini apabila kita hendak melakukan pengukuran secara manual ya, yang bisa kita lakukan itu secara manual, autonya tidak ada kayak probe dan lain-lain itu tidak ada. Jadi yang bisa kita lakukan dengan pengaturan manual ya. Ini yang penting-penting. Kemudian ini ya, face cut itu tampilannya seperti ini. Kita bahas yang penting, nanti kita praktek di
cara memasukkan Nmil-nya ya. Yang penting kita bahas dulu di bagian-bagian yang penting di kontrol panel ini. Oke. Kemudian kalau kita tekan program itu di layar akan tampil seperti ini. Ada eksekusi, renumber, search, mark on, dan di sini ada pilihan drill, mill, dan kontur. Ini ya, zoom in, zoom out, zoom auto, follower. Kita bahas lebih detail nantinya. Kalau kita tekan program, ya kita cancel dulu yang sebelah sini. Kita cancel posisi gini. Kemudian kalau kita tekan program, maka akan ada pilihan-pilihan program yang tersedia. Bisa kita atur dengan new folder atau lain-lain, itu kita operasikan sesuai dengan tampilan yang ada di layar sini. Kita bisa copy ataupun kita pastekan. Oke. Kemudian pada saat biasa kita tekan offset, ya normalnya pada saat normal kalau kita tekan offset ini untuk memasukkan parameter dari Nmil yang kita pakai. Ini nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian yang penting lagi itu adalah sini untuk memasukkan huruf-huruf. Kalau huruf yang kecil harus kita tekan shift. Kemudian kalau yang ini ada warna berbeda, ini biru, rekaman, play, dan picture. Ini kita mengaktifkannya dengan menekan tombol kontrol. Jadi kontrol D, maka dia akan berfungsi untuk ini dan seterusnya ya. Oke. Itu yang penting. Jadi tombol ini nanti akan sering kita gunakan. Mesin, program, offset, program manager, dan mengetahui alarm yang terjadi. Kita akan bahas lebih detail ketika kita memasukkan Nmil dan parameternya. Begitupun juga ketika kita setting benda kerjanya. Sekilas itu semoga bisa dipahami sehingga kita bisa menyalakannya secara manual pengoperasiannya. Nanti men-setting benda kerja, men-setting nol reference di benda kerja, dan memasukkan Nmil, diameter, dan panjang seterusnya. Itu nanti dibahas secara tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.